Waktu disida Nabi terketuan ikembek mendenganina kelui anta neraka, sangat-sangat simpel dan sangat-sangat ringan jawaban disida Nabi. Ampura ibu-ibu, beliau mengatakan hunna yakfurnal asir, saya nggak keluian dengan ini nu kurang syukur tiba semamen jamaah ampura ya. Maka taat-taat ibu-ibu tiba semamen dengar Nabi sampeang semame selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, segera laksanakan, jangan kemudian ditunda-tunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Mukmin Lembuak Narmada rahimakumullah. Puji syukur tebareng-bareng panjatang kepada sila Allah Subhanahu wa taala. Lek kelema simangkin niki alhamdulillah malik yang belum usami kepadait sida-sida Allah Subhanahu wa taala lek majlis sak mulia niki dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan barang-barang kepanjangan umur sila-sila Allah Subhanahu wa taala bedait malikkan bulan suci Ramadan tahun niki dan tahun-tahun yang akan datang. Terus Ramadan demi Ramadan malik bedait sila-sila Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tiang pelunggu sami jemaah tebarang-barang mau syafaat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mengawali pengajian kelemak makin niki yang ingin sampaikan di hadapan pelunggu sami sebuah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Qaf. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Bahwa inna fi dzalika ladzikra, Al-Quran, tausiah, pengajian marak niki jamaah rahimakumullah, la zikra, itu adalah peringatan sebagai bekal liman kana lahu qalbun, terutama bagi mereka-mereka yang membuka hatinya, au alqas sam'a, atau yang membuka pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia hadir lek majlis pengajian marak niki. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah, bahasan para ulama ente ngaji marak niki, hadir lek majlis marak niki, tentu ndek nepada pahala kan sekedar terdengar suara langan speaker, daripada suara kanca tengaji langan YouTube misal. Ampura sinampura agung
lagu en marak bahasa sida Allah sabaru inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid, bahwa peringatan, perajahan, pengajian marak niki sangat-sangat bermanfaat liman kana lahu qalbun, bagi dengan sak masih bedeang hati, masih bagi dengan sak masih bedeang hati nurani, au alqas sam'a, kemudian memang sina buka telinga untuk mendengar pengajian, wa huwa syahid, dan dia hadir di majlis pengajian maraniki, itu tentu jamaah rahimakumullah sekali lagi sangat-sangat bermanfaat, sangat berguna, di samping tentu pahala diempada kance dengan sa mendengar pengajian lekan balik jamaah. Maka yang baru desida Allah Ta'ala berbahasa inna fi dzalika la dzikra. Zikra artinya peringatan. Nah tiang belum kusami le dalam ajaran Islam niki luwe zikra, luwe peringatan yang sering tiang belum kusami peringati, tapi ya ia jari peringatan ante ia langan ingat. Misal zikra maulidin nabi, ya peringatan maulid nabi niki dalam bahasa Arabnya zikra maulidin nabi, peringatan maulid nabi. Zikra al-Isra wal Mi'raj an-Nabi, peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi. Zikra nuzulil Quran, peringatan nuzulul Quran. Nah kata zikra niki sampun disebut baru di Al-Quran di surat Qaf jamaah senamian, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Maka hampura sinampura agung jamaah rahimakumullah, sebagai bentuk zikra, peringatan untuk yang belum bersami ingat bahwa di bulan Rajab niki arak sopok peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang mencengangkan dunia, peristiwa salantaran peristiwa ini kelai menuntut ceritaan sida-sida Nabi luwe semula dengan sawah beriman, tiba-tiba kemudian kembali ke agama nenek moyang, sehingga peristiwa niki dek sadu kanjen dek entama akal jamaah rahimakumullah, yaitu peringatan, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari niki sebagai sebuah zikra, izinkan tiang menyampaikan di hadapan pelungguh sami senamian 7 kata di awal surat Al-Isra yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 kata nika terdapat di ayat pertama dari surat Al-Isra, di mana disida Allah Subhanahu wa taala berbahasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. 7 kata nika baraya terbahas sikit-sikit jamaah rahimakumullah. Sak pertama pada kata subhana, sak kedua pada kata asra,
sak ketelu pada kata bi'abdihi, sak keempat pada kata lailan, sak kelima pada kata minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, sak keenam pada kata barakna, sak kepitu pada kata haulahu. Pitu kata niki sekik-sekik pada pengajian subuh mangkin niki ya tekaji antek semakin yakin bahwasanya memang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki betul-betul adalah peristiwa nyata, peristiwa yang hak, bukan peristiwa yang hoax. Yang ulangi, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang hak, bukan peristiwa yang hoax. Jamaah rahimakumullah, kita mulai dari kata subhana. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mulai bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj niki dengan menggunakan subhana. Subhana artinya maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala ketidakmampuan. Maha suci Allah dari praduga yang bukan-bukan. Maha suci Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada manusia bahwa dek nara sak mustahil, dek nara sak dek mungkin. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak dengan iradah dan kudrahnya, maka semua bisa kun fayakun. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala memulai cerita tentang Isra dan Mi'raj niki dengan kata subhana. Jamaah rahimakumullah, kata yang kedua yaitu pada kata asra. Asra dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il muta'addi, fi'il yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi. Kata kerja yang terdiri dari subjek, predikat dan objek. Asra beda dengan sara. Kalau sara misalnya disebut sara Muhammadun, Muhammad berjalan. Tapi kalau asra artinya Allah yang menjalankan. Nabi Muhammad hanya sekedar objek. Subjek dan predikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fi'il dan fa'ilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nabi Muhammad itu hanya sekedar objek. Beliau sekedar duduk-duduk di atas buraknya. Yang menjalankan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang tidak mungkin jikalau Allah yang menjalankan? Tidak ada yang mustahil jikalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan. Jikalau Muhammad seorang manusia biasa yang bergerak sendirian, maka tidak mungkin akan melakukan perjalanan yang begitu luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan normal 1 bulan. Belum lagi kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke atas langit, bukan hanya sekedar langit yang pertama. Langit pertama dengan langit yang kedua itu jaraknya seperti langit dan bumi. Begitu juga langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu jarak antara setiap langit-langit itu antara langit dan bumi. Lalu kemudian dari langit yang ketujuh dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha.
Sidratul muntaha, muntaha artinya mentok, penutup. Sandi narak malik atasan isi tahu searan sidratul muntaha niki. Kesanalah Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Ampura sinampura agung, karena asra, Allah yang menjalankan, Allah yang menggerakkan, Allah sebagai fa'il, Nabi Muhammad sebagai maf'ulun bihnya, Nabi Muhammad hanya sekedar objek. Maka jikalau Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan, jikalau Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, dek nara sak mustahil, dek nara sak mungkin. Jamaah rahimakumullah. Niki kata yang kedua. Lalu kata yang ketiga pada kata bi abdihi. Jamaah rahimakumullah. Bi abdihi artinya hambanya. Ba sa'ara li bi abdihi niki disebut dengan ba lil ilsaq yang artinya melekat. Ya kembe desida Allah taala sintolo angba le dalam ayat niki. Subhanalladzi asra bi abdihi. Sebenarnya demele desida Allah taala dem perlu tolo angba punya kanggo. Karena dalam tataran bahasa Arab, maf'ulun bihi itu terkadang tidak perlu ada ba-nya. Boleh saja Allah mengatakan subhanalladzi asra abdahu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Karena abda di situ i'rabnya sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dan menyebut huruf ba? Karena ba pada bi abdihi niki disebut dengan ba lil ilsaq yang artinya melekat. Arti nabi jamaah yang sesuatu sak melekat no, arti memang desida nabi tutuk si nerapet kaja desida Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ente baca di surat An-Najm bagaimana dekatnya baginda Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Nabi kemudian mendekat ke arah Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara Nabi dengan Allah itu sejarak 2 busur anak panah, au adna bahkan lebih dekat dari 2 busur anak panah. Jadi memang desida Allah Subhanahu wa taala dalam ayat niki sengaja sekali lagi sinrombuk ba pada ayat subhanalladzi asra bi. Sebenarnya boleh saja subhanalladzi asra abdahu tanpa bi, tapi niki untuk menunjukkan bahwasanya memang desida Nabi begitu melekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang melekat dan sangat dekat dengan Allah, maka dek nara sak mustahil, dek nara sak dek mungkin jemaah. Kemudian pada kata abdahu jemaah, subhanalladzi asra bi abdihi. Jemaah rahimakumullah. Sebenarnya tidak Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin. Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan hambanya? Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Karena sesida Nabi jamaah adalah makhluk Allah yang paling pantas untuk mendapatkan gelar hamba. Luwe hamba-hamba disida Allah Subhanahu wa taala. Dan sengaja juga disida Allah taala menyebut hamba dalam ayat niki. Saya dengan sakwah ta'akui sida Allah sebagai hamba. Di narak sak mustahil. Ada orang-orang tertentu yang Allah berikan karamah sangat luar biasa jemaah. Misal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu penyangkan berkhutbah Jumat di mimbar di Masjid Nabawi.
Beliau sebagai seorang khalifah, sebagai Amirul Mukminin, sedang mengutus pasukan yang sedang berperang nun jauh bermil-mil berkilo-kilo dengan Madinah jamaah. Kenyangkan khutbah Umar Ibn Khattab tebeng karomah sida-sida Allah Ta'ala seriuk ni si Umar, pasukan umat Islam niki terdesak. Maka dari atas mimbar itu Umar yang sedang berkhutbah kemudian berteriak, "Ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal, pasukan, ada gunung di belakangmu, naik ke atas gunung itu." Ini strategi perang yang disampaikan oleh Umar lewat mimbar khutbah di Madinah jemaah. Zaman di manara handphone, zaman di manara video call, suara Umar yang sedang berkhutbah di Madinah di manara speaker jamaah itu terdengar oleh pasukan yang ribuan kilo tempatnya di Madinah. Suara Umar itu menggelegar dengan mengatakan, "Ya Sariyatal Jabal, pasukan, ada gunung di belakangmu, naik ke atas gunung itu." Maka pasukan kemudian karena mendengar suara Umar mereka naik ke atas gunung, akhirnya mereka memenangkan pertempuran. Para sahabat yang mendengar Umar berteriak seperti itu, kan Umar sedang menyampaikan khutbah di Madinah jemaah, sedang menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Tiba-tiba Umar menyampaikan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan khutbahnya. Seolah-olah beliau sedang berada di medan perang menyampaikan perintah kepada prajuritnya. Itu karomah. Dan karomah niki jamaah rahimakumullah, Allah bisa saja berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, ya, terutama sekali orang-orang yang memang sudah pantas mendapatkan gelar hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sengaja sida Allah taala menyebut dengan subhanallazi asra bi abdihi tanpa beliau khususkan penyebutan nama baginda Nabi, karena sekali lagi siapapun di antara umat baginda Nabi termasuk yang pelunggu sami, kalau ada yang sudah betul-betul diakui oleh Allah sebagai hambanya, ada yang kadang Allah berikan karomah-karomah luar biasa kepadanya. Jamaah rahimakumullah, yang sering menyampaikan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada seorang anak manusia namanya Asif bin Barkhaya. Asif bin Barkhaya nikilah yang mampu memindahkan singgasana Balkis yang beratnya sekitar 150 ton. Letak singgasana Balkis itu di negeri Sabah. Istana Nabi Sulaiman berada di Palestina. Negeri Sabah itu makin terletak di wilayah Yaman Selatan jemaah. Jarak antara Palestina dengan Yaman Selatan itu lebih dari 1.500 kilo. Maka kemudian Sulaiman satu hari bertanya kepada rakyatnya, sebagaimana yang Allah sebut di surat An-Naml ayat 38 jamaah rahimakumullah. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Hai rakyatku, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balkis dalam waktu yang sangat cepat sebelum Balkis datang menyerahkan dirinya kepadaku? Qala ifritum minal jin. Jin Ifrit paling pertama angkat tangan jemaah. Apa kata jin Ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Nabi Sulaiman waktu nikah jemaah kenyangkan tokol kursi singgasanan maraniki. Bebahasa le julun rakyat. Rakyatnya terdiri dari berbagai macam jenis. Ada manusia, ada jin, ada binatang, ada angin.
semua bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Namun berbahasa Nabi Sulaiman, rakyatku, saya li antara sida pada sak tahu pindahan singgasana Balqis dalam waktu yang sangat cepat. Qala ifritu minal jin, jin ifrit paling pertama angkat tangan. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku mai unin jin ifrit. Tahun kepindahan singgasana Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Waktu ini ke Nabi Sulaiman tokol kursi marak niki jemaah. Sendik meman nganjeng singgasana Balqis sudah berada di hadapan. Jamaah rahimakumullah. Ternyata Nabi Sulaiman dan puas dan rasa aruan. Padahal waktu itu arun niki jemaah. Berat singgasana Balqis 150 ton. Jarak antara istana Sulaiman dengan negerinya, negeri Sabak, negerinya Balqis itu 1500 kilo. Padahal tutuk arun, tutuk cepat jawaban daripada jin ifrit. Lagu Nabi Sulaiman, dek nara saaruan sekedik. Maka Allah kemudian bercerita, qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Seorang anak manusia yang berpengetahuan, seorang anak manusia yang memiliki ilmu tentang Alkitab. Bahasan para ulama tafsir namanya Asif bin Barkhaya. Dia bukan nabi, dia seorang wali, orang yang sangat dekat dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dialah yang kemudian angkat tangan, lalu berani mengatakan di hadapan Sulaiman, hai Sulaiman, jikalau tadi jin ifrit mengatakan ia mampu pindahkan singgasana Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, saya bisa lebih cepat dari itu, yaitu sebelum engkau mengerdipkan matamu. Subhanallah, jamaah rahimakumullah. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Tentu jamaah, nikmat Nabi Sulaiman kejap meleng. Sulaiman belum mengerdipkan matanya, singgasana Balqis itu sudah berada di hadapannya. Menun lejulun Nabi bahasa Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia yang datang dari Tuhanku. Allah ingin mengujiku, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur. Jamaah rahimakumullah, jikalau seorang Asif bin Barkhaya yang bukan nabi, Allah berikan kemampuan yang sangat luar biasa, mampu memindahkan singgasana Balqis hanya dalam kerdipan mata, maka apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan hambanya, makhluknya yang paling mulia, hambanya yang tidak ada duanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hanya dalam hitungan setengah malam, jangankan hanya 1 jam, bahkan dalam kerdipan mata pun Allah bisa lakukan, jemaah rahimakumullah. Maka kata yang ketiga yang benarkan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah pada kata bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi. Jamaah rahimakumullah, sebelum yang lanjutkan pada kata yang keempat, tadi di sini Allah Subhanahu wa taala berbahasa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Seorang anak manusia yang berilmu pengetahuan, jemaah. Ampura sinampura agung. Inilah hebatnya ilmu pengetahuan, jemaah. Lain tiak kirim surat, kirim pesan, misal larak keluarga pegawaian le Saudi,
begawaian le Malaysia. Situ tulis pesan niki dalam sepucuk surat. Lalu surat ini kita kirim lewat pos. Bisa jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan pun sampai pesan sak tulis telangan surat sak kirim kanan pos niki kepada yang kita tuju. Niki lain jemaah. Makin canggihnya ilmu pengetahuan. Dia perlu ya seminggu, dia perlu 2 minggu, dia perlu sebulan. Hanya dalam hitungan detik jamaah sekalian, napi pesan yang ingin kita sampaikan sudah bisa diterima saking canggihnya ilmu pengetahuan. Handphone niki mungkin disebut dengan smartphone. Handphone canggih, dendek handphone canggih. Laik waktu searah handphone masih nara SMS jemaah. Ya, SMS ni kita boleh kirim pesan, tinggal terbaik handphone, sampai pesan niki tiba yang kita tuju. Makin canggihnya ilmu pengetahuan jemaah. Tengerawas kanca dengan sambih tahu ni bau, ya, saling ingat kanca dengan kanca keluarga sambih juga tahu ni bau. Dendek sekedar pesan. Ngerawas saling ingat, saling serius. Kanca manusia sambih je tahu ia bau. Niki saking canggihnya ilmu pengetahuan jemaah. Maka pantas tadi disida Allah Taala berbahasa, qala alladhi 'indahu ilmu minal kitab, seorang manusia yang berilmu pengetahuan. Niki kata yang ketiga. Kata yang keempat, jamaah rahimakumullah, lailan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kata yang keempat yang benarkan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah pada kata lailan. Lailan artinya di suatu malam jemaah. Ampura sinampura agung. Andai kata disida Allah Ta'ala bahasa kena yauman di suatu hari atau naharan di suatu siang, semakin luwek manusia seandainya adu jemaah. Dan itu akan sulit dibenarkan secara ilmu pengetahuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan sebutan malam? Dan memang peristiwa itu juga terjadi di waktu malam jemaah. Saya ngaen kenjelo ampura sinampura agung. Saaran jelo matahari. Matahari niki memang disebutkan oleh para ilmuwan jarak antara jelo kanca bumi niki sekitar 150 juta kilometer jemaah. Pok taek misal enken jelo taek tiba atas langit. Jelo niki tutuk si kepanas jemaah. Ampur. Kata para ilmuwan, benda yang memiliki kecepatan paling cepat itu adalah cahaya. Cahaya matahari yang pelunggu sami serminang setiap jelo niki itu pada hakikatnya adalah cahaya yang muncul 7 menit yang lalu di matahari niki. Dia sampai ke bumi itu dia butuh waktu sekitar 7 menit. Karena cahaya adalah benda yang paling cepat menurut hitungan para ilmuwan. Sementara jarak antara bumi dengan matahari niki 150 juta kilometer jemaah. Napu andai kata desida Nabi te Isra Mi'raj misal kenjelo di waktu siang hari, begitu beliau naik bisa saja tubuh beliau akan terbakar oleh panasnya matahari. Maka sengaja Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj niki lailan. Karena memang di waktu malam, malam begitu tenang, malam begitu nyaman, sinar matahari yang begitu panas luar biasa tidak ada, sehingga kemudian secara ilmu pengetahuan pun bisa dibenarkan jamaah rahimakumullah. Kemudian kata yang kelima, yaitu pada kata minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
Perhatikan jamaah rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa perjalanan, peristiwa traveling yang cara mangkin jamaah senami. Yang namanya traveling biasa saat tesebutan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari Lombok menuju Jakarta. Ya kembali dari Allah Ta'ala tidak menyebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan mengatakan min Makkah ila Filistin, dari Makkah menuju ke Palestina. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, jemaah. Ya. Dari masjid ke masjid. Sehingga enlangan masjid ke masjid ya, tinggal berjempang sekali doang sampai jemaah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Sengaja sudah Allah tidak menyebutnya dengan mengatakan min Makkah ila Palestin, dari Makkah menuju ke Palestina, untuk menunjukkan bahwa peristiwa itu sangat mudah bagi Allah, terutama bagi hamba-hambanya yang memang tidak pernah jauh-jauh dari masjid jemaah Islam. Ya, ampura sinampura agung. Niki kata yang kelima, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kata yang keenam jamaah rahimakumullah, pada kata barakna, yang telah kami berkahi. Ya, ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah. Perhatikan, Nabi pun jua sawah terberkahi sida-sida Allah Ta'ala dek narak sak mustahil. Sopo keluarga misal mau berkah langan Allah Subhanahu wa taala, dakak je beriang anak 11, 12. Secara kasat mata mungkin keluarga niki sangat sederhana, tapi dia misalnya mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi, bisa hafiz Al-Quran semuanya. Yang secara hitungan dengan biasa, dan tahu ya biaya bije-bije sa sekolah niki. Lagu endengan atau keluarga sawah terberkahi sida-sida Allah Ta'ala jamaah, dek nara saya mustahil. Ya bau doang, enwah mau berkah langan sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah menyampaikan bahwa the founding father, para pendiri negara niki, sangat pintar sekali dan sangat hebat menempatkan kata-kata, misalnya di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ketika menyebut tentang kemerdekaan Indonesia jemaah. Di sana disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkah. Berkat ini maksudnya berkah jemaah, yang cara bahasa Arab, berkat bahasa Sasak, bahasa Indonesia. Sehingga saat berkahi perjuangan rakyat Indonesia lain, ia pun tebau merdeka jemaah. Andai kata perjuangan ini tidak diberkahi oleh Allah, ampur, mustahil bangsa Indonesia akan bisa menang melawan penjajah Belanda jemaah. Ampur. Sehingga tiang sering berjorak dengan mengatakan Belanda memiliki segudang meriam jemaah, sementara Indonesia hanya punya satu meriam, yaitu meriam Belina. Dakak menu bau merdeka, hanya bermodalkan bambu runcing, hanya bermodalkan teriakan Allahu Akbar, bau merdeka jemaah. Yang serius le film-film bisa tepiak isi film-film napiaran di Indonesia niki kebom waktu sak perang mulai dengan Indonesia niki dengah bom doang aku udah mulai kocar kacir sehingga si luwek bedeang waktu ni ke Belanda itu ni terbedeang napi-napi jemaah.
Tapi karena perjuangan nikah diberkahi oleh Allah, alhamdulillah mau merdeka. Maka sangat pas kata-kata yang ditulis di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Subhanallah. Sesuatu sakwah teberkahi sida-sida Allah Ta'ala jamaah di nara sak mustahil. Ya. Itulah kata yang keenam. Alladzi barakna, yang telah kami berkahi jemaah. Apa yang diberkahi? Perhatikan jemaah rahimakumullah. Diberkahi pada kata yang ketujuh. Niki kata yang ketujuh yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Haulahu. Haul dalam bahasa Arab setidak-tidaknya memiliki 3 makna jemaah. Haulahu bisa berarti sekitarnya, sekelilingnya. Haul dalam bahasa Arab bisa bermakna time, waktu. Karena haul itu yang hitungan waktu biasa setahun aran haul. Dan biasa dengan tengohol dulu ini cara bahasa Sasak, bahasa Riman gitu. Ya. Yang tengohol, ngohol maksud wah setahun. Artinya haul dalam waktu. Kemudian yang ketiga, haul maknanya daya dan kekuatan jemaah. Maka sering tersebut la haula wala quwwata illa billah. Nah, perhatikan jemaah rahimakumullah. Kita maknakan kata haulahu niki dengan 3 makna niki jemaah. Haulahu yang artinya diberkahi sekelilingnya. Nabi waktu perjalanan Isra dan Mi'raj niki diberkahi. Pertama, kendaraan yang diberkahi. Malaikat yang menemaninya Jibril adalah malaikat yang diberkahi. Nabi adalah makhluk Allah yang diberkahi. Sekeliling yang melakukan perjalanan niki makhluk-makhluk Allah yang diberkahi jemaah. Apa niat sulit bagi desida Allah Ta'ala untuk menjalankan hambanya orang-orang yang telah diberkahinya. Niki makna haul yang pertama. Makna haul yang kedua, maknanya time, ya, waktu jamaah senamnya. Diberkahi dalam waktu perjalanannya. Ya, perhatikan jamaah. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa desida Nabi menon sugul langan balik waktu peristiwa Isra dan Mi'raj niki den sengaja sin langgar tau ai salibalen kocor trik ai nike le ngitik ya, trik ai nike tiba tanah salibalen nike ampur waktu nike kan dek mana rak keramik, dek mana rak samangkin-mangkin niki masa yang kadu tanah balik di zaman Nabi jemaah. Perhatikan trik air ini ke tumpah ya, tumpah tek trik tiba tanah jemaah dende dalam hitungan sejam, dalam hitungan semenit bepasin kering air ini ki tentu naton dek ya, kering air ini ki sehingga trik tiba tanah jemaah. Beden trik tiba keramik, keramik ya dia tepel deh, ya kering-kering jamaah. Niki terik tiba tanah tanpa sengaja tersenggol oleh baginda Nabi. Kesenggol meno terik tumpah tiba tanah niki. Perhatikan. Saking diberkahi perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj, menontulak desida Nabi langan peristiwa Isra dan Mi'raj niki imase basak tanah niki jamaah. Ya. Imase basak tanah sak tahun tumpah air menon kesenggol waktu sugul desida Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi perjalanan yang time-nya itu waktunya betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna haul yang ketiga, daya dan kekuatan. Perhatikan desida Nabi sendik neman perjalanan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj niki beliau dioperasi, niki operasi beliau yang ketiga jemaah.
Sehingga Sayyidina Nabi pernah dioperasi oleh malaikat itu sebanyak 3 kali. Ini kita operasi sesudah Allah Ta'ala. Operasi julu awak sama malaikat di depan Ka'bah, tepersi kadu air zam-zam jamaah Islamnya. Tesugulang, encaran ungkapan di hadis-hadis para ulama mengatakan tesugulang sak kotor-kotor. Lagu sebenar niki sedang dimasukkan daya dan kekuatan oleh malaikat Jibril ke dalam tubuhnya. Artinya Nabi jamaah untuk melakukan perjalanan yang luar biasa cepat niki, bahkan melebihi cepatnya cahaya. Perhatikan jemaah, perjalanan Isra dan Mi'raj itu perjalanan melebihi kecepatan cahaya jemaah. Dan baru para ilmuwan mengatakan jelo sinar matahari pertama kali muncul di atas sana pun sampai tiba bumi dia membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk sampai di bumi. Niki perjalanan Isra dan Mi'raj itu melebihi kecepatan cahaya jemaah. Ya, melebihi kecepatan cahaya, maka diberkahi kekuatan fisik baginda Nabi untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu lewat operasi yang dilakukan oleh Jibril dalam sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena ini jemaah rahimakumullah, beliau diberkahi sekelilingnya, diberkahi dalam waktu perjalanannya, diberkahi dalam daya dan kekuatannya. Nabi saya mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan hambanya yang paling mulia di sisinya. Jamaah rahimakumullah, menun sampai le Masjidil Aqsa di sisi Nabi sebagaimana hadis sahih yang beliau ceritakan sendiri dalam kitab Sahih Muslim, bahwa di sisi Nabi menun tamu le Masjidil Aqsa. Ampura tamu di sisi Nabi ditemani oleh Jibril, katakanlah langan lawang le juluni kilangan. Wangan teh arwah para nabi-nabi. Tamu nabi sak utus langan Nabi Adam sampai Nabi Isa yo kumpul di dalam Masjidil Aqsa niki. Sin serio wajah si Nabi sekek men. Ya, sin serio. Beliau sendiri yang ceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim jemaah. Pun tersuruh si malaikat Jibril untuk mengimami salat itu jemaah. Mengimami salat 2 rakaat. Ada yang bertanya kepada tiang, salat apa yang dikerjakan oleh Nabi dengan para nabi? Ya. Padahal salat 5 waktu belum diwajibkan. Kan beliau salat niki mengimami salat itu sebelum beliau menerima perintah salat jemaah. Ya. Niki adalah salat 2 rakaat dilakukan oleh Rasulullah dengan para nabi tanpa ada namanya. Ya, salat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diminta oleh Jibril mengimami salat dan makmumnya adalah para nabi-nabi, termasuk Jibril ikut menjadi makmumnya. Nah, ialah pun disebut di dalam ungkapan selawat rahim yang sering yang belum kami dengar. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man bis samai wa antal imam wa taqaddamta lis-salah, engkau maju untuk salat. Fasalla kullu man fis sama, maka salatlah semua yang ada di langit dan para nabi-nabi kemudian bermakmum di belakangmu. Wa antal imam, dan engkaulah kemudian yang ditunjuk untuk menjadi imam. Ya, jamaah rahimakumullah, menun selesai sembahyang temek rajang di sisi Nabi tetekan masih narak tau Mi'raj niki lampak naik di sisi Nabi di Masjidil Aqsa sampai mangkin jamaah. Ya, masih narak hilangan tetekan di sisi Nabi itu menuju ke Sidratul Muntaha, perjalanan dan tamakal jemaah sekalian. Ya, sekali lagi perjalanan tidak masuk akal. Karena niki adalah perjalanan menembus 3 alam.
alam manusia, alam malaikat, alamnya Allah Subhanahu wa taala. Alam manusia itu peristiwa Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah menuju ke Palestina, itu perjalanan alam manusia. Kemudian beliau dinaikkan ke atas langit, menun sampai langit pertama, ketok jebak langit pertama niki si Jibril, teketuan si malaikat penjaga langit pertama, mana anta? Ente siapa? Ana Jibril, saya Jibril. Man ma'aka, ente sama siapa? Ma'i Muhammad, bersama saya Muhammad. Nabi yang ceritakan ini ke dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, jamaah sekalian. Iya pun terbuka lawang langit terbuka. Menus terus, langit kedua, langit ketelu, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit kepitu. Niki alamnya malaikat, ya. Alamnya malaikat, alam malakut. En Isra niki alamnya manusia, dari Makkah menuju ke Palestina, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu alamnya malaikat. Lalu kemudian jamaah sekalian, langan langit kepitu, naik ke Sidratul Muntaha. Muntaha itu alamnya Allah, bukan lagi alamnya malaikat. Maka kemudian Jibril tersuruh endot en ampura, kalau boleh diibaratkan ini Sidratul Muntaha, engkah lawang, engkah malaikat Jibril. Kenapa disebut dengan Sidratul Muntaha? Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, ketika beliau mensyarah hadis tentang Isra dan Mi'raj niki, li'annahu yantahi ilaihi alamul malaikat, sehingga ia batas alam malaikat. Pertama itu Sidratul Muntaha, itu alamnya Allah Subhanahu wa taala. Sandek narak kanggo dendek manusia, malaikat sekelas Jibril pun deng kanggo tamu tiba alam Allah Subhanahu wa taala, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Peristiwa Mi'raj Allah sebut di surat An-Najm, ya. Bagaimana Nabi kemudian datang menghadap kepada Allah, jaraknya begitu dekat dengan Allah, bahkan lebih dekat dari busur anak panah, 2 busur anak panah, bahkan lebih dekat bahasa lidah Allah. Lalu Allah mengatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, sesungguhnya Muhammad telah melihatnya. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya Muhammad melihatnya, yang dilihat bukan Jibril. Sehingga Jibril jadi doang kancen dengan le Mekah waktu Isra, dia kancen tiba Masjidil Aqsa, langan Masjidil Aqsa, Malik naik tiba Sidratul Muntaha, itu doang kancen. Maka kata Ibnu Abbas, hu dalam ayat niki, walaqad ra'ahu, sesungguhnya dia Muhammad telah melihatnya, bukan Jibril yang dilihatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, jamaah rahimakumullah. Niki perjalanan yang sangat luar biasa. Allah dibawa, kemudian Nabi dibawa oleh Allah, oleh Jibril, melihat surga, melihat neraka,
Subhanallah. Ya, ampura sinampura agung ibu-ibu, terakhir yang ingin saya sampaikan. Sepulang desida Nabi dari peristiwa Isra dan Mi'raj, bercerita lejulun jamaah sahabiat sak nina-nina Nabi bahasa desida Nabi, bahkan beliau sampaikan kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah, gama anak ke Fatimah, tasaddaqi, luwe-luwe bersedekah, fa inni ra'aitu aksara ahlin nar minan nisa. Waktu kesa Isra Mi'raj tebeng ketegita neraka bahasa Nabi, ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah dengan nina bahasa. Ya, ampura ibu-ibu yang sempat yang terprotes sepuk pengajian, makat berbahasa marak nikah, makat disebut dengan ni luan taman neraka ni kita ini serius biasa pengajian jiluan bae jamaah nina ya jiluan bae dengan nina, maka disebut dengan ini luan taman neraka. Niki bukan kata tiang, niki Nabi sahabat bahasa jamaah ya, Nabi sahabat bahasa keluian penghuni neraka bahasa Nabi sak gita kali dalam neraka adalah dengan nina. Maka luwe-luwe bersedekah bahasa Nabi tiba bejen Fatimah. Maka jamaah rahimakumullah, waktu desida Nabi terketuan dikembik pun dengan nina keluian tamu neraka, sangat-sangat simpel dan sangat-sangat ringan jawaban desida Nabi. Ampura ibu-ibu, beliau mengatakan hunna yakfurnal asir, saya nggak keluian dengan ini nu kurang syukur tiba semamen jamaah pura ya. Maka taat-taat ibu-ibu tiba semamen dengar Nabi sampai yang saya semamen, selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, segera laksanakan, jangan kemudian ditunda-tunda. Jamaah rahimakumullah, itulah pengajian jiloniki sebagai sebuah zikra, sebagai sebuah peringatan marabasa desida Allah. Di awal pengajian tadi yang sampaikan, inna fi dzalika la zikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa syahid. Mudah-mudahan yang pelunggu sami adalah orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diredoi, diberkahi dalam hidupnya, sehingga kemudian kelak kita berkumpul bersama sang baginda Nabi dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma la tu'minna makrak wa la tunsina zikrak wa la taqshib anna sitrak wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma astur uyubana wakshib kurubana wa aslih ahwalana wa ballighna amalana waj'al bil khairati ishtighalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.